Oke, selamat datang di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan letak atom di dalam tabel periodik. Kita tahu tabel periodik itu disusun berdasarkan periode dan golongan. Periode ini golongan. Yang ini golongan 1A, yang ini golongan 2A, ini golongan transisi. Atau yang sering disebut dengan golongan B. Lalu ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi golongan itu dari atas ke bawah. Lalu yang ini namanya periode. Jadi periode dari kiri kanan, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, 6, 7. Nah, jadi kalau kita misalnya punya atom K dan tidak bawa tabel periodik, tentunya kalau ada ulangan kan tidak bawa tabel periodik, disuruh menentukan letaknya di dalam tabel periodik. Nah, apa yang kita lakukan? Seperti K ini kan berada di golongan 1A dan periode 4. Nah, bagaimana cara mengetahui itu? Yang pertama, kita harus bisa menentukan konfigurasi. Jadi kita carilah hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik unsur. Nah, contoh, kalau misalnya ada unsur X dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, atau Y seperti ini, atau Z yang seperti ini. Maka bagaimana caranya menentukan letak daripada X, Y, dan Z dalam tabel periodik? Nah, yang pertama kita cari periode. Nah, untuk menentukan periode cukup kita lihat kulit terbesar. Mana kulit terbesarnya? Contoh, ini kulit terbesarnya 4. Berarti si X ini berada pada periode 4. Ini kulit terbesarnya 3. Berarti si Y berada pada periode 3. Yang ini kulit terbesarnya 4, walaupun yang terakhir ditulis ini, tapi kulit terbesar di sini, maka si Z itu berada pada periode 4. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan golongan? Contoh yang tadi X, Y, dan Z. Menentukan golongan kita lihat dari subkulit terakhir. Contoh, ini subkulit terakhirnya S, yang ini P, yang ini D. Nah, cara menentukan golongan, kita lihat jumlah elektron pada subkulit terakhirnya. Misal subkulit terakhirnya S, elektronnya kan ada kemungkinan 1 atau 2. Nah, kalau elektronnya 1, itu artinya dia kita sebut golongan 1A. Kalau elektronnya 2, berarti dia golongan 2A. Contoh, kalau kita perhatikan ini, misal dia berada di subkulit S dan jumlah elektronnya 2, berarti dia adalah golongan 2A. Berakhiran di subkulit S dan jumlah elektronnya 2, berarti 2A. Nah, lalu kalau berakhiran di subkulit B, elektronnya kan kemungkinan 1 sampai 6. Tapi jangan lupa, kalau berakhiran di B seperti ini, maka harus kita jumlahkan elektronnya dengan S yang tepat di belakangnya. S yang di belakangnya. Nah, berarti kemungkinan jumlahnya adalah 2 tambah 1 minimal 3. Maksimal 2 tambah 6 berarti 8. Minimal 3, maksimal 8 berarti bisa 4, 5, 6, 7. Nah, maka golongannya berarti dimulai dari 3A sampai 8A. Jadi kalau berakhiran di S dan B, itu sama-sama golongan A. Nah, untuk B yang jumlahnya B dengan S, kalau dijumlah jumlahnya 3 berarti 3A, kalau 4, 4A, 5, 5A, kalau jumlahnya 8 berarti 8A. Nah, contoh ini kan berakhiran di subkulit B dan jumlah elektronnya 5. Ingat tadi kalau B harus kita jumlahkan dengan S-nya.
Ini 5 ditambah 2 berarti dia adalah golongan 5 tambah 2 berarti golongan 7A karena masih berakhiran di P. Lalu kalau D itu elektronnya kemungkinan 1 sampai 10. Sama perlakuannya dengan B, kalau berakhiran di D harus kita jumlah dulu dengan S-nya. Berarti jumlahnya minimal 3. Nah kalau 3 maka kita sebut golongan 3B. Nah jadi terakhirnya D itu sudah masuk golongan transisi atau golongan B. Kalau jumlahnya 4 itu 4B, kalau jumlahnya 7 B. Lah jumlah maksimumnya kan bukan 7. Nah ini ada nih pengecualian nih. Kalau jumlahnya 8 ataupun 9 ataupun 10 itu sama disebut golongan 8B. Jumlahnya 8, 9, 10 semua sama golongan 8B. Nah kalau jumlahnya 11 baru 1B, kalau jumlahnya 12 masuk 2B. Nah contoh ini kan berakhiran di D. Berarti kita jumlahkan, ingat kalau D harus kita jumlahkan dengan S. D-nya ada 3, dijumlahkan dengan S-nya 2. Berarti ini adalah golongan 5B. Nah demikian caranya menentukan letak atom dalam tabel periodik. Tadi kita sudah menentukan periode, juga sudah menentukan golongan. Nah tadi bisa jadi ini berakhiran di F. Nah kalau F itu tidak perlu kita lihat jumlah elektronnya, cukup lihat kulit terakhirnya, kulit F-nya. Kalau 4F itu kita sebut golongan lantanida, 5F itu golongan aktinida. Yang 2 ini tadi kita perhatikan dalam tabel periodik yang posisinya di bawah. Nah demikian teman-teman untuk menentukan konfigurasi dengan tabel periodik unsur atau menentukan letak atom dalam tabel periodik unsur. Nah sekarang kita ambil Chunsu. Tentukanlah letak atom berikut dalam tabel periodik. Misal ada Mg12, nomor atomnya 12. Yang pertama kita harus lakukan adalah konfigurasikan dulu. Nah konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2. Nah kalau cara penulisan konfigurasi sudah saya ajarkan pada video saya sebelumnya di konfigurasi elektron. Silahkan dibuka lagi. Nah lalu menentukan letak tadi kita lihat dari kulit terbesar. Nah letak periode itu di kulit terbesar. Nah ini ada 3, berarti periodenya adalah 3. Menentukan golongan tadi kita lihat dari subkulit terakhir. Subkulit terakhirnya itu di S. Kalau S tinggal lihat aja jumlah elektronnya 2, berarti golongan 2A. Itu nomor 1 nih. Saya kasih lagi biar lebih jelas. Saya kasih lagi contoh yang berikutnya. Tentukan letak atom berikut dalam tabel periodik. SC21 kita konfigurasikan. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, 3D1. Nah kita tentukan periode. Periode dilihat dari kulit terbesar. Nah ini kulit terbesarnya, berarti periode 4. Golongan kita lihat dari subkulit terakhir. Subkulit terakhirnya D. Ingat kalau D berarti di golongan B. Lalu elektronnya harus dijumlahkan dengan S yang di belakang. Ini 1 tambah S-nya 2 berarti jumlahnya 3. Maka ini golongan 3B. Junsu berikutnya, tentukan letak atom berikut dalam tabel periodik. Nah P15 konfigurasinya. Maka periode dilihat dari kulit terbesar. Nah ini 3 berarti periode 3. Golongan dari subkulit terakhir. Nih subkulit terakhir. Ingat kalau subkulit terakhirnya B harus dijumlah dengan S. Maka jumlah elektronnya 3 tambah 2 5. Maka ini disebut golongan 5A. Nah Junsu berikutnya, tentukan letak atom berikut dalam tabel periodik. Fe3+ diketahui konfigurasinya seperti ini. Nomor atomnya tidak dikasih tahu.
Nah, perlu kita pahami teman-teman, ini konfigurasi setelah dia Fe3+. 3+ itu artinya sudah melepaskan 3 elektron. Berarti konfigurasi ini terjadi karena Fe sudah melepaskan 3 elektron. Nah, ingat bahwa di dalam tabel periodik enggak ada atom atau ion yang bermuatan gini. Jadi tidak ada ion di dalam tabel periodik, adanya atom netral. Maka kita harus kembalikan dulu ini menjadi Fe. Bagaimana caranya ini kita kembalikan menjadi Fe? Berarti elektron yang tadi sudah dibuang harus dikembalikan dulu. Maka kita kembalikan elektron yang tadi dibuang, kan ada 3 elektron ini. Melepaskan 3 elektron. Maka elektron yang tadi dilepaskan kita kembalikan. Kemana kita kembalikan? Jangan lupa di sini menurut Aufbau harus ada 4s sebelum 3d. Berarti dari sinilah elektron yang hilang itu. Makanya tadi tidak dituliskan. Ya berarti kita kembalikan ke sini lagi elektronnya. Kita kembalikan ke sini. Berapa yang kita kembalikan ke sini? Ya kita kembalikan 2. Kan baru 2. Sementara yang dibuang 3, maka satunya kembalikan ke sini. Maka setelah kita kembalikan konfigurasinya seperti ini. Ke sini kembali 2, ke sini kembali 1, jadi 6. Maka dengan demikian bisa kita tentukan letaknya. Yang pertama periodenya kulit terbesar, periode 4, golongan dari subkulit terakhir. Kalau D berarti dijumlah dengan S. 6 tambah 2, 8. Berarti ini adalah golongan 8. Contoh berikutnya. Diketahui bilangan kuantum elektron terakhir ion X3+ adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan +2, S plus setengah. Tentukan letak atom tersebut dalam tabel periodik. Maka langkah pertama kita uji dulu. Kalau N-nya 3, L-nya 2, berarti itu subkulitnya di mana? Dari kedua bilangan kuantum ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa konfigurasi terakhirnya itu berada di 3D. N-nya 3, L-nya 2, itu berarti D. Maka kalau 3D itu ruangannya ada sebanyak 5. Katanya di soal tadi M-nya 2. Nah kita nomorin, ingat nomornya ini. Yang +2 di sebelah kanan. Berarti harus berakhiran di sini elektronnya. Kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini posisinya. Karena berakhiran di M +2. Lalu S-nya +setengah, berarti harus berakhiran ke atas. Ya udah beginilah berarti. Kalau S-nya -setengah berarti harus kita ulang lagi supaya ada yang ke bawah. Nah ini ada 5 elektron berarti ada di subkulit D. Maka konfigurasi terakhirnya adalah 3D5. Nah maka kita susunlah konfigurasi dari awal sampai 3D5. Nah 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S0, 3D5. Kenapa saya tulis ini 4S0? Ingat, berakhiran di D dengan catatan dia plus, sudah melepaskan. Maka elektron yang dilepaskan itu pasti dari kulit terluar. Maka di sini nggak ada lagi karena elektron sudah dilepaskan. Maka kita kembalikan. Kalau sudah kita kembalikan elektronnya berarti kembali ke sini 2. Lalu setelah itu kembali ke sini 1. Maka konfigurasinya seperti ini. Maka periode kita lihat dari kulit terbesar. Di sini ada 4. Berarti periode 4. Lalu di sini ada elektronnya berakhiran di subkulit D. D-nya 6 tambah S2 berarti ini golongan 8A. Berarti ini berada pada periode 4 golongan 8A. Nah kira-kira demikian teman-teman cara menentukan periode dan golongan. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa kimia itu